Om Swastiastu. Sejarah ini adalah amanah suci, beralaskan kebenaran yang teruji. Narasi Agung Muntigunung ini dirajut dari sumber-sumber adiluhung, babat dalem, babat kalpagendongan, dan pabencana sakral Pemerajan Agung Muntigunung. Diperkuat oleh arsip Cokorda Wijapejeng dan bimbingan pengelingsir Puri Pejeng, Cokorda Dipya, dan bimbingan pengelingsir Puri Agung Saraswati Klungkung, Cokorda Raka Putra, melalui riset mendalam IGD Rentawan Wana Astra dan Iwayan Dharma Swanjaya. Jejak leluhur ini disusun kembali dengan penuh pengabdian. Dipatrahkan dalam prasasti dan candri sawalan, serta dikukuhkan oleh tanda tangan 3 pilar agung. Ida Dalem Semara Putra Sri Soma Kepakisan, Raja Klungkung, Cokorda Dibya, Puri Pejeng, dan anak agung Wiraguna, Mahagotra Tirta Harum. Inilah kebenaran yang melampaui zaman. Kisah tentang kelahiran, pengorbanan, dan bangkitnya Ksatria Dwi Tunggal Muntigunung. Di balik rimbunnya kabut yang menyelimuti lereng bukit, terukir sebuah epik yang tak lekang oleh putaran zaman. Sebuah jejak luhur yang menjadi cikal bakal berdirinya desa adat Muntigunung. Di sanalah berdiri tegak situs Meru Tumpang 11. Bukan sekadar bangunan kayu dan ijuk yang menantang langit, melainkan saksi bisu, sebuah monumen spiritual yang menjadi situs kawitan dalem dan kawitan desa. Inilah titik mula, rahim dari lahirnya Trah Kesatria Dalem dan Kesatria Taman Bali di wilayah Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Namun untuk memahami bagaimana darah kesatria ini mengalir dan mengakar di Muntigunung, kita harus memutar waktu, mundur jauh melintasi abad, menuju sebuah era di mana Nusantara bergetar di bawah satu sumpah yang mengguncang bumi. Tahun 1343 Masehi, angin membawa bau peperangan dari ufuk barat. Di bawah panji kebesaran Surya Majapahit, Sang Mahapatih Gajah Mada menggetarkan Nusantara dengan sumpah palapanya. Matanya menatap tajam ke arah timur, ke sebuah pulau dewata yang saat itu bernaung di bawah kekuasaan Raja Bedahulu Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Bali digempur. Mahapatih Gajah Mada memimpin langsung invasi besar-besaran bersama para Arya Sakti Mandraguna. Langit Bali memerah. Pasukan Majapahit yang tak terbendung akhirnya menaklukkan kerajaan Bedahulu. Bali pun takluk, bertekuk lutut di bawah bayang-bayang Imperium Majapahit. Namun, kemenangan ini menyisakan kehampaan. Tahta kekuasaan di Bali kosong tanpa seorang raja. Untuk sementara waktu, Pulau Dewata dijaga dan dipimpin oleh para Arya. Majapahit tahu, Bali membutuhkan seorang pemimpin besar, seorang pemimpin yang darahnya mengalirkan kebijaksanaan suci. 9 tahun berlalu sejak penaklukan. Pada tahun 1352 Masehi, lautan kembali membelah untuk menyambut armada suci. Mengarungi samudera dengan sebuah perahu kebesaran yang dinahkodai seorang bendega tangguh, berangkatlah rombongan Ida Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan. Beliau diutus langsung untuk menjadi adipati, sang penguasa Bali yang baru. Bukan sembarang rombongan yang mengiringi beliau. Turut serta di dalamnya para Arya, pengiring setia, dan para bagawanta suci. Armada agung ini berlabuh di hamparan pasir hitam pantai Lebih Gianyar. Dari sana, langkah mereka tak berhenti, terus menyusuri daratan hingga tiba di sebuah wilayah bernama Desa Samprangan. Mengapa Samprangan? Pemilihan desa ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah titah dan saran langsung dari Mahapatih Gajah Mada. Sebab di tanah Sampranganlah dahulu pasukan Majapahit membangun perkemahan pertahanan mereka saat menaklukkan Raja Bedahulu. Di tanah yang memendam memori kemenangan itu, Ida Dalem mendirikan sebuah keraton sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Bali. Keraton itu masyhur dengan nama Keraton Linggarsapura.
Lalu, siapakah sejatinya Ida dalam Sri Aji Krishna Kepakisan? Beliau adalah pewaris darah spiritual yang agung, keturunan dari Dang Hyang Kepakisan, Mahaguru spiritual dari Mahapatih Gajah Mada sendiri, yang silsilahnya terus menjulang ke atas menyentuh nama besar nan melegenda, Empu Baradah. Dalam tugas sucinya, dalam Sri Aji Krishna Kepakisan didampingi oleh paman-paman beliau yang bertindak sebagai Bagawanta, Hyang Empu Subali, Hyang Aji Rembat, dan Hyang Empu Kuning. Mereka adalah keturunan dari Dang Hyang Panawasikan. Dari garis keturunan inilah sejarah mencatat lahirnya Trah Kesatria Dalam di Bali oleh dalam Sri Aji Krishna Kepakisan. Sementara Hyang Empu Subali dan Hyang Aji Rembat menurunkan Trah Kesatria Taman Bali atau yang dikenal dengan Mahagotra Tirta Harum. Masa keemasan pun dimulai. Dalam Sri Aji Krishna Kepakisan menurunkan raja-raja besar yang memerintah Bali dari masa ke masa. Mulai dari dalam Sri Agra Kepakisan, dalam Sri Semara Kepakisan, kejayaan abadi di masa dalam Watu Renggong, lalu berlanjut ke dalam Bekung atau I Dewa Pemayun, dalam Segening, dalam Pemayun, hingga tibalah kita pada sebuah era yang penuh dengan intrik, darah, dan pengkhianatan, era dalam Dimade. Sekitar tahun 1665 hingga 1686, Keraton Gelgel yang selama ini damai tiba-tiba diguncang prahara dari dalam. Seekor ular telah tumbuh besar di pangkuan tahta. Patih Agung Istana sendiri, I Gusti Agung Maruti, memicu sebuah pemberontakan besar. Serangan itu datang laksana badai di tengah malam, mendadak, mematikan. Ide dalam Dimade, sang penguasa yang sah, tak memiliki cukup waktu untuk menghimpun kekuatan. Istana dikepung, tak ada pilihan lain demi menyelamatkan garis keturunan suci. Sang raja harus menyingkir. Beliau kesah, diungsikan dalam keheningan malam, meninggalkan singgasana yang terbakar oleh ambisi pemberontak. Diikuti oleh sang putra, I Dewa Jambe, dan 300 orang rakyat yang masih memegang teguh kesetiaannya, Ide dalam Dimade berjalan menembus gelap menuju desa Guliang, Bangli. Malam itu menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah era. Ide dalam Dimade menjadi generasi terakhir dari Trah Sri Krishna Kepakisan yang bertahta di Keraton Gelgel. Di tanah pelarian Guliang, semangat sang raja tidaklah padam. Didampingi Kanca dan para Arya yang setia hingga titik darah penghabisan, Ide dalam Dimade membangun Puri Guliang. Dari Puri inilah nafas pemerintahan yang sah tetap dihembuskan. Di tengah masa pengasingan di Guliang, tibalah waktu untuk melaksanakan upacara agung Batara Turun Kabeh di Pura Suci Besaki. Sebuah upacara yang membutuhkan instrumen yang tak biasa. Ide dalam Dimade kemudian memanggil salah satu putra kebanggaannya, anak dari seorang istri penawing. Namanya adalah I Dewa Smarajaya, yang kelak masyhur dengan gelarnya Dalam Sakti. Bukan tanpa alasan tugas mahabrat ini dijatuhkan ke pundaknya. Dalam Sakti adalah manifestasi dari kesatria yang sempurna, tangguh, perkasa, berwibawa, bijaksana, dan yang paling utama, ia menguasai ilmu kediatmikan, ilmu spiritual dan kesaktian tingkat tinggi. Pergilah ke Jawa Dwita, ke Keraton Dalem Solo, titah sang ayahanda. Bawalah pulang sepasang gong suci, Gong Madusara dan Gong Madusari untuk menyempurnakan yatnya kita. Dengan restu sang ayah, berangkatlah Dalam Sakti membelah samudra menuju tanah Jawa. Kesaktiannya membawanya melewati segala rintangan, hingga akhirnya kedua gong bertuah itu berhasil ia dapatkan dari Dalam Solo. Namun, disinilah pusaran takdir mulai berbelok. Dalam perjalanan pulang membawa sepasang pusaka tersebut, sebuah niat tersembunyi muncul di benak Dalam Sakti. Bukannya langsung membawa kedua gong itu ke hadapan ayahandanya di Puri Guliang, ia justru menyimpang. Di tengah dinginnya kabut Kintamani, ia menenggelamkan dan menyembunyikan salah satu gong suci itu, tepat di dasar perairan Danau Batur yang kelam. Tanpa rasa bersalah, ia melangkah ke Puri Guliang.
Di hadapan Ida Dalam Dimade, sang anak bersujud. Dengan raut wajah meyakinkan, Dalam Sakti berkata, "Ampun ayahanda, dari 2 pusaka yang dipesan, baru 1 gong yang selesai dibuat." Sang raja tanpa curiga menerima penjelasan itu. Mengingat upacara Agung Batara turun kabeh di Besakih sudah berada di pelupuk mata, Ida Dalam Dimade kembali memberikan titah. Ia meminta Dalam Sakti untuk kembali ke tanah Jawa, mengambil 1 gong lagi yang belum selesai itu. Dalam Sakti mengangguk, menyanggupi perintah sang ayah, lalu berpamitan pergi. Ia berpikir rahasianya aman terkubur di dasar danau. Namun, semesta tidak pernah bisa dibohongi. Baru saja beberapa hari Dalam Sakti meninggalkan Puri Guliang, sebuah suara menggelegar memecah keheningan udara Bangli. Dari kejauhan, sayup-sayup namun pasti, terdengar suara pukulan gong yang begitu nyaring. Suaranya magis, bergelombang melintasi lembah dan bukit, menembus dinding-dinding Puri Guliang. Sebuah suara gaib dari pusaka yang seharusnya belum ada, beresonansi dari dasar Danau Batur, mengabarkan kebohongan sang kesatria, langsung ke telinga sang ayah, Ida Dalam Dimade. Apa yang akan terjadi ketika kebohongan seorang kesatria sakti terbongkar? Hukuman apa yang menanti Dalam Sakti? Dan bagaimana akhirnya takdir membawa langkahnya menuju berdirinya desa adat Munti Gunung? Suara gong gaib itu terus membelah udara, menyayat kesunyian Puri Guliang. Ida Dalam Dimade, sang raja yang bertahta dalam pengasingan, terdiam. Firasatnya sebagai seorang raja dan ayah diuji. Bagaimana mungkin pusaka yang belum selesai dibuat, kini suaranya menggema dari arah pegunungan? Tak membuang waktu, Ida Dalam mengutus seorang abdi kepercayaannya, menembus lebatnya hutan dan menanjaki dataran tinggi untuk melacak sumber suara misterius itu. Penyelidikan itu pun membawa sang utusan ke sebuah pemandangan yang tak terduga. Di tepian jurang Bukit Batur yang diselimuti kabut, berdirilah sang kesatria kebanggaan, Dalam Sakti. Dengan tangannya sendiri, ia tengah menabuh gong suci yang disembunyikannya. Terkoyaklah tabir kebohongan itu. Sang utusan bersujud, menyampaikan titah yang tak bisa dibantah. Dalam Sakti harus segera kembali menghadap ke Guliang, membawa serta gong suci tersebut. Di Balairung Puri Guliang, udara terasa beku. Ida Dalam Dimade menghitung waktu. Tenggang hari yang begitu singkat antara kepergian putranya ke tanah Jawa dan kepulangannya kembali ke Bali sungguh tak masuk akal. Rahasia itu terang benderang. Putranya yang sakti mandraguna, sang kesatria pilihan, telah berani melanggar titah. Ia telah berbuat corah, curang dan tak jujur terhadap rajanya sendiri. Kekecewaan seorang raja berpadu dengan luka seorang ayah. Dengan suara bergetar menahan amarah, Ida Dalam Dimade menjatuhkan titahnya yang melegenda. Yan mangkana, sinah corah Kang Dalem. Sejak detik itu, gugurlah kebanggaan nama Dalam Sakti. Sejarah dan keraton mengenalnya dengan sebuah nama panggil yang memikul beban karma, Dalem Corah. Setiap perbuatan memiliki harga yang harus dibayar lunas. Sebagai hukumannya, Dalam Corah dititahkan untuk kesah, pergi meninggalkan gemerlap keraton. Ia diasingkan ke sebuah wilayah liar tak bertuan di utara, Ler Bukit. Mengapa Ler Bukit? Di abad ke-17 itu, Ler Bukit bukanlah tanah yang ramah. Wilayah ini adalah medan konflik, tempat bergolaknya perang saudara. Di sana bermukim kelompok masyarakat Wong Bali Mula yang kuat, merdeka, dan belum sepenuhnya sudi tunduk pada kekuasaan tunggal Dalem di tanah Bali. Mengirim Dalam Corah ke sana bukan sekedar hukuman pengasingan, melainkan sebuah ujian hidup dan mati, sebuah tugas penaklukan senyap. Tahun Isaka 1600 atau bertepatan dengan 1678 Masehi. Rombongan besar itu pun berangkat membelah keheningan alas tapa di Ler Bukit Sari. Meski berstatus terhukum, keagungannya sebagai kesatria tak dilucuti. Keberangkatannya diiringi oleh barisan pengabih dan balawatwa, pasukan perang yang tangguh. Pasukan ini dipimpin langsung oleh Panglima Andalan I Dewa Kanca Tosning Singaraja Nyalian
yang membawa darah terah kesatria Taman Bali. Mereka berjalan membawa pusaka-pusaka kebesaran, sepasang gong, madusara dan madusari, sebuah gendongan atau kulkul sakti, lembaran lontar usana dan pariagem, kitab sastra kediatmikan, dan yang paling penting, lebihan prasasti pemuus dalem, surat perintah rahasia bertitah raja. Perjalanan panjang itu mengantarkan rombongan dalam Korah melewati sebuah desa kuno yang terselubung misteri, Desa Trunyan. Hari itu, udara Trunyan dipenuhi aroma kemenyan dan sorak-sorai magis. Masyarakat desa tengah melangsungkan ritual besar, Musaba Sabuh Brutuk. Namun, kemeriahan ritual mendadak terhenti. Mata ribuan warga tertuju pada satu arah. Sebuah iring-iringan agung lengkap dengan pasukan perang dan panji-panji kebesaran keraton melintas membelah desa. Di tengah pasukan itu terangkat sebuah tandu tertutup, misterius, berwibawa. Warga berbisik, siapakah derangan sosok yang dikawal begitu ketat ini? Didorong oleh rasa penasaran yang memuncak, seorang penglingsir, tokoh tetua Trunyan, memberanikan diri melangkah maju. Ia bertanya kepada pasukan pengawal, menanyakan identitas sang penumpang tandu. Namun, tak ada satupun yang menjawab. Mulut para prajurit terkunci rapat. Dari dalam tandu, dalam Korah memilih membisu. Ia sengaja nyingidang raga, menyembunyikan identitas sejatinya. Namun, masyarakat Trunyan bukanlah orang-orang biasa. Mata batin mereka tajam. Melihat kebesaran atribut, senjata, dan aura kepemimpinan dari rombongan tersebut, sang ketua desa menyadari satu hal. Pria di dalam tandu itu pastilah keturunan darah biru sang raja. Di hadapan seluruh warganya, sang tetua mendeklarasikan sebuah nama baru untuk sang kesatria tak bernama itu. Karena ia menolak mengungkap siapa dirinya, masyarakat Trunyan memanggilnya dengan sebutan abadi, Dalem Sangit, sang dalem yang tersembunyi. Sejarah belum selesai bercerita dan berhenti menuliskan kisahnya. Saksikan kisah selanjutnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.